Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 2 kelas 6 SD halaman 137 sampai 142. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 137. Pembelajaran 6 subtematika bersatu kita teguh. Baik adik-adik, ini dia halaman 137. Kunci jawaban halaman 137 dan 138. Ayo berlatih. Apakah kamu masih ingat cara bermain rangkualu? Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk bermain tersebut? Jelaskan. Permainan ini membutuhkan keterampilan melompat dan kerjasama yang baik. Apakah kamu sudah dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Jawabannya sudah. Saya sudah dapat melakukan keterampilan melompat dengan baik. Apa saja taktik yang diperlukan yang perlu diterapkan agar dapat bermain dengan sukses? Jawabannya adalah taktik yang saya lakukan adalah berkonsentrasi saat melakukan lompatan dan disesuaikan dengan irama buka tutup bambu. Mengapa kerjasama sangat diperlukan dalam permainan tersebut? Jawabannya kerjasama sangat diperlukan dalam permainan rangkualu agar tercipta gerakan yang kompas sesuai dengan irama dan ritme yang terpadu sehingga permainannya bagus dan padu. Kunci jawaban tema 2 kelas 6 halaman 139. Ayo membaca. Pada pembelajaran kamu telah menyelesaikan buku mini yang menceritakan tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat beserta contohnya. Tukarkan buku mini tersebut dengan salah seorang teman, membacalah buku tersebut dengan dalam hati, kemudian lengkapilah peta pikiran berikut berdasarkan cerita dalam buku mini. Ini dia. Apa, mengapa, siapa. Apa apabila kita semua bersatu padu, tentunya bangsa kita akan semikut. Mengapa persatuan dan kesatuan bukan hanya diterapkan dalam kehidupan bernegara, melainkan juga dalam kehidupan berumah tangga, juga bermasyarakat. Siapa semua warga masyarakat, bagaimana bekerja bakti membersihkan lingkungan, bergotong royong, musyawarah dan silaturahmi dan bersama-sama membersihkan. Mengapa persatuan sangat penting untuk kesejahteraan umum, kapan, setiap saat, di mana, di Indonesia. Evaluasi apa yang kamu ketahui tentang kalimat efektif, tuliskan ciri-ciri kalimat contoh kalimat efektif dan kosakata baku. Jadi adik-adik ya, kita lanjut. Kunci jawaban halaman 140 dan 142. Apa yang kamu ketahui tentang kalimat efektif? Tuliskan ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mengungkapkan suatu gagasan secara utuh tanpa pemborosan kata. Ciri-cirinya itu terdiri dari struktur penting kalimat, setidaknya subjek dan prediksi, pemilihan kata yang tepat sehingga maknanya jelas dan tidak boros kata, menggunakan ejaan yang benar seperti kata baku dan tanda baca. Tulis kalimat contoh kalimat efektif menggunakan kosakata baku. Jawabannya berikut beberapa contohnya. Walaupun lelah, hari ini dia tetap bekerja. Bapak tua itu sangat kurus, para ulama memegang masker kepada masyarakat. Ben pergi ke lapangan untuk bermain sepak bola. Anak itu sangat gemuk. 3. Apakah kaitan antara ciri khusus makhluk hidup dengan karakteristik habitatnya? Jelaskan. Habitat yaitu tempat tinggal suatu makhluk hidup. Setiap habitat memiliki kondisi yang berbeda, baik struktur alam, sumber makanan maupun ancaman. Dengan ciri khusus makhluk hidup mampu menyesuaikan dan mempertahankan dirinya di habitat tersebut. Tuliskan 4 contoh cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Jawabannya berikut beberapa contohnya. Kaktus yang merubah daunnya menjadi duri untuk mencegah penguapan di habitat yang panas. Punuk unta yang mampu menyimpan lemak sebagai cadangan air. Bunglon yang mampu berubah warna untuk menghindari ancaman. Kelelawar yang dapat mengeluarkan ultrasonik untuk mendeteksi keadaan sekitarnya ketika gelap. Jelaskan makna proklamasi. Kemerdekaan proklamasi menjadi bukti bahwa Indonesia terbebas dari penjajahan dan diakui negara-negara lain. Selain itu, proklamasi menjadi momen awal bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita. Jelaskan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat NKRI. Jawabannya adalah persatuan dan kesatuan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat serta menciptakan suasana yang aman, sehingga bahasa Indonesia dapat lebih fokus memperbaiki kekurangan demi mencapai kesejahteraan rakyat NKRI yang dicita-citakan. Selesaikan soal-soal di bawah ini. Perhatikan tabel nilai IPA siswa kelas 6 SD Nusantara berikut. Nyatakan dalam bentuk pecahan jumlah siswa yang mendapat nilai 10. Nyatakan dalam bentuk persen jumlah siswa yang mendapat nilai 10. Berapa rasio jumlah siswa yang mendapat nilai 10 dibanding siswa yang mendapat nilai 7?
Selesaikan soal cerita berikut perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan kelas 6 SD Nusantara 4:5. Jika jumlah siswa laki-laki berapa jumlah siswa perempuan? Perbandingan jumlah gula dan tepung membuat ke satu loyang kue ada 2:3. Jika ibu membuat loyang kue, ibu ingin membuat 5 loyang kue, berapa gelas tepung yang diperlukan? Perbandingan umur ayah ibu dan anak 98:2. Jika umur anak 10 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? 1,5 liter bensin dapat menempuh jarak sejauh 30 km. Berapa jarak? Berapa jarak yang dapat ditempuh dengan bensin sebanyak 6 liter? Suatu minuman dibuat dengan mencampur air sirup dan santan. Perbandingan 2, 3, 4. Jika ibu ingin membuat minuman sebanyak 4 liter, berapa liter santan yang diperlukan? Itu dia pertanyaan-pertanyaannya tentang rasio. Ini dia halaman 7 atau nomor 7 halaman 141. Selesaikan soal-soal di bawah ini. Perhatikan tabel nilai IPA siswa kelas 6 SD Nusantara. Nilai 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah siswa 1, 8, 10, 7, 4. Nyatakan dalam bentuk pilihan jumlah siswa mendapat nilai 10. Jumlah siswa yang mendapat nilai 10 adalah 4/30 atau 2/15. Nyatakan dalam bentuk persen jumlah siswa 10. Jumlah siswa dengan nilai 10 per jumlah seluruh siswa kali 100%. 4/30 kali 100, 13,3%. Berapa persen jumlah siswa mendapat nilai 10 dibanding siswa mendapat nilai 7? Ini dia. Jumlah siswa per 10 dibagi jumlah siswa dengan nilai 7 adalah 4/8 atau 1/2. Selesaikan soal cerita berikut. Sekarang kita menuju ke nomor 8. Nomor 8 ini dia jawabannya. Perempuan per laki-laki kali jumlah laki-laki. Jadi perempuan itu ada 5, laki-laki ada 4, kali jumlah laki-laki adalah ini 5/4 adalah 5/4 kali 13 orang 65 bagi 4 sama dengan 16,25 atau 16 orang dibulatkan. Jadi jumlah siswa perempuan sebanyak 16 orang. Perbandingan jumlah gula dan tepung. Ada jawabannya di sini bagian B. Jika tahu perbandingan gula tepung membuat loyang 2:3, kue yang ingin dibuat ibu 5 loyang, ditanya berapa gelas yang diperlukan. Jawaban untuk 1 loyang kue diperlukan 3 gelas tepung. Banyak tepung 5 loyang kue ada 5 kali 3 gelas sama dengan 15 gelas. Jadi banyak tepung diperlukan adalah 15 gelas. Sekarang bagian C. Umur anak 10 tahun perbandingan 2. Jika nilai 1 perbandingan 10/2 sama dengan 5. Ya. Umur ayah 9 kali 5 45. Umur ibu 4 kali 8 kali 5 40. Umur anak 10 tahun. Itu dia. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi masing-masing dikali 5. Sudah paham adiknya? Dari mana asal 2-nya itu ya, dari banding 2-nya tadi. 9/8/2. Jadi umur mereka sama dengan 45 tambah 40 tambah 10 ya, totalnya 95 tahun. Bagian D, ini dia jawabannya adik-adik. Diketahui. Jadi jawabannya bagian D itu 6 per 1,5 kali 30 ya. 6 liter dibagi 1,5 liter dikali 30 kilo sama dengan 120. Jadi jarak ditempuh adalah 120 kilo ya. Suatu minuman dengan mencampur air sirup 2:3/4. Ini dia jawabannya adik-adik. 2:3/4 ini dia. Perbandingan santan bagi jumlah seluruh perbandingan kali banyak minuman yang akan dibuat. Jadi 4 santannya dikali 9
Itu jumlahnya 9 dari 2, 3, 4 ya. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 4, 9. Kali 4 liter sama dengan 1,78 liter. Jadi santan yang diperlukan 1,78 liter. Itu dia adik-adik ya. Baik adik-adik, demikianlah pembahasan kunci jawaban dari halaman 142 yang cukup panjang tadi ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab ya adik-adik ya. Semoga kedepannya kita sudah bisa belajar tatap muka lagi dan bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman di sekolah. Baik adik-adik, sebelum kita akhiri, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik ya.